Ini tahun 2009. Bagaimana dibilang salah aturan undang-undangnya? Sebentar. Ini saya belum selesai. Bukan, tadi belum juga selesai. Tadi juga belum selesai. Belum selesai. Saya tadi belum selesai. Sudah lo potong. Saya tadi disuruh bicara. Saya bicara, kamu potong. Moderatornya di sini. Iya dong. Di sini. Nah, moderatornya ini bagaimana mungkin tidak alat ukur? Undang-undang mengatur ada 20% yang kemudian boleh mencalonkan. Kalau tidak sampai 20% tidak bisa mencalonkan. Karena itu alat ukurnya undang-undang jelas gitu loh. Kenapa dibilang tidak boleh? Poinnya tidak perlu kursi. Kalau berubah lagi undang-undangnya. Jadi kalau menggunakan nggak bisa kursi dong. sebagai indikator itu salah. Kursi bukan indikator. Itu adalah tanda-tanda kekalahan. Kursi. Pada kesempatan kali ini kita akan menyoroti sebuah isu yang sedang banyak diperbincangkan oleh publik, yaitu soal Pilkada Jakarta, di mana putra bungsu Presiden Joko Widodo yaitu Kaisang Pangarep digadang-gadang akan maju di Pilkada Jakarta. Oke, langsung saja kita ke videonya. Dulu disampaikan misalkan oleh Pak Ketum ini walaupun dengan canda ya, ketika Pak Harto itu kan mengalami titik-titik kejatuhan itu kan hanya karena nepotisme yang kecil. Misalkan ada anaknya satu dijadikan menteri, tidak sampai kemudian menjadi wakil presiden, tidak sampai kemudian ikut kontestasi di tempat-tempat pemilihan apakah itu gubernur atau kemudian kepala daerah. Tetapi kan hari ini sudah sedemikian rupa kesempatan itu terberikan. Nah ini kan seperti itu, tapi ya ini pilihan terpulang memang kepada rakyat. Saya rasa tidak apple to apple ya jika membandingkan Pak Harto mengangkat putrinya menjadi menteri, karena itu adalah hak prerogatif presiden, ditunjuk langsung dan diangkat. Kalau kita bicara pilkada, ini kan pemilu langsung, one man one vote. Jadi pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan. Pertama saya kira memang situasinya yang diberikan ilustrasi oleh Bang Adian tadi tentang Pak Harto itu kan berbeda dengan Pak Jokowi ya. Adian ini. Enggak apa-apa kan saya menyatakan ke kalimat saya belum selesai Bang Adian. Tapi itu manipulatif. Yang ngomong Soeharto dia kenapa Soal Soeharto. Soal Soeharto tadi siapa? Dia. Oke, mohon maaf. Oke. Maaf diterima. Kalau kita lihat ke posisi Pak Jokowi pada hari ini, apapun yang disampaikan oleh Bang Adian, pendapat Mbak Lulu misalnya, dan nanti barangkali Bang Hensait, faktanya adalah tingkat kepuasan ya, dukungan masyarakat kepada Pak Jokowi itu tinggi gitu, itu satu. Dan dukungan itu kalau dikaitkan dengan pilkada, saya kira ya mungkin berulang nanti, seperti misalnya yang terjadi pada saat Pilpres, bahwa daerah di mana Pak Jokowi sangat populer seperti Jawa Tengah, kan surveinya dari Lembaga Survei Indonesia kalau nggak salah, Mas Jaya Hanan, itu kan tingkat kepuasannya 85%. Jadi pandangan masyarakat Jawa Tengah, Mbak Lulu KTP-nya Jawa Tengah bukan? Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah. Mungkin Mbak Lulu adalah bagian dari yang 5% atau 10% gitu. Sementara yang 85 itu happy dengan Pak Jokowi. Kalaupun ada kata dejavu dari saya tadi adalah dejavunya itu, kalau Bang Adian itu kan dejavunya ini perubahan undang-undang. Kalau saya enggak, dejavunya ini adalah ini badai dalam secangkir kopi gitu loh. Maksudnya? Bahwa yang elit yang ribut ini itu cuman beredar dalam gelas aja. Sementara semestanya yang lain itu pikirannya berbeda gitu. Kita nggak usah jauh-jauh lah, misalnya lihat di Jawa Tengah. Di sana yang menang siapa? Prabowo Gibran. Angkanya berapa? 53. Ganjar berapa? 35 gitu loh. Jadi menurut saya hal semacam itu bisa terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua mengenai soal gugatan. Memang konstitusi kita, aturan main kita kan memang membuka ruang kalau ada pasal-pasal yang dianggap merugikan bisa diajukan gitu. Nah soal undang-undang DPR kemudian udah dibuat lalu nggak bisa digugat, ya mungkin zaman dulu ketika tidak ada mekanisme judicial review, tapi sekarang memang ada mekanismenya. Dan Bu Mega kan selalu dengan, kalau nggak salah dengan bangga itu yang mencari lokasi Mahkamah Konstitusi itu kan saya gitu loh. Loh sekarang kalau Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya untuk mengambil keputusan misalnya begitu ya, atau kemudian ada rakyat yang datang untuk mengajukan gugatan menggunakan hak pilihnya karena itu dianggap melanggar konstitusinya misalnya, ya jangan dimarahin Bang, ini kan proses demokrasi dan ini proses hukum ya. Jadi ini cara melihat yang menurut saya harus disampaikan kepada publik juga gitu loh, bahwa ya kalau sekarang ada pola-pola pertarungan mengingatkan pada Pilpres, ya karena ini pilkada ya sama gitu loh, pertarungan gitu, kompetisi. Jadi nanti kita akan lihat akan ada perbedaan pemikiran, tetapi ya prediksi saya sih ya ini akan terulang kembali dejavunya itu, badai dalam secangkir kopi. Oke. Kita lihat untuk sekarang survei saya di DKI ini kan kecil. Mungkin kemarin yang terakhir adalah Litbang Kompas, saya masih di angka 1.
Alhamdulillah untuk di Jawa Tengah dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard, alhamdulillah saya nomor 1. Jadi gini, kalau kita bicara pemenangan, variabelnya itu kan ada dua, ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, kalau kita bicara pemenangan di era pemilihan langsung, kata kunci pertama yang biasanya diperhatikan itu adalah elektabilitas. Jangankan yang punya 2 kursi saja, yang nggak punya kursi pun bisa didukung karena dia punya elektabilitas. Misalnya waktu Ridwan Kamil belum jadi anggota Golkar, banyak yang dukung. Karena apa? Karena dia punya elektabilitas, dan contoh seperti itu banyak di daerah-daerah lain. Kursi. Ya, bahkan sebetulnya alam pikiran yang menggunakan jumlah kursi sebagai indikator bagi calon gubernur dan wakil gubernur atau bahkan capres-cawapres itu sebetulnya salah. Misalnya pernah nih tahun 2009. Bagaimana dibilang salah aturan undang-undangnya? Sebentar. Ini saya belum selesai. Bukan, tadi belum selesai. Tadi juga belum selesai. Belum selesai. Saya tadi belum selesai, sudah lo potong. Saya tadi disuruh bicara, saya bicara, kamu potong. Moderatornya di sini. Iya dong. Moderatornya di sini. Nah, sekarang saya bilang, bagaimana mungkin tidak alat hukum undang-undang mengatur ada 20% yang kemudian boleh mencalonkan. Kalau tidak sampai 20% tidak bisa mencalonkan. Karena itu alat hukumnya undang-undang jelas gitu loh. Kenapa dibilang tidak boleh? Poinnya tidak perlu kursi. Itu rubah lagi undang-undangnya. Jadi kalau menggunakan kursi partai sebagai indikator itu salah. Kursi bukan indikator. Itu adalah tanda-tanda kekalahan. Kontroversi putusan Mahkamah Agung yang mengubah syarat usia calon kepala daerah, jalan Kaisang Pangarep untuk berlaga di Pilkada 2024 tampaknya semakin terbuka lebar. Hasil survei menunjukkan Kaisang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi di Jawa Tengah. Jokowi's Effect masih menjadi modal utama Ketua Umum PSI tersebut. Per hari ini kalau kita lihat hasil survei, Jokowi Effect lebih kuat. Kenapa? Yang asosiasinya dengan Pak Jokowi surveinya lebih tinggi daripada kader dari Partai Banteng gitu. Tetapi ini kan masih posisi pada hari ini. Nanti akan ada pertarungan. Kalau kita menggunakan referensi di masa lalu walaupun tidak persis, tetapi bisa diperbandingkan, ternyata Jokowi Effect lebih kuat. Karena apa? Karena 02 Prabowo dan Gibran menang dibandingkan dengan calonnya dari Partai PD Perjuangan. Barusan kita saksikan sebuah perdebatan panas antara M. Kodari dan Bung Adian Apitupulu ya, soal Pilkada Jakarta di mana Kaisang Pangarep akan maju menjadi calon wakil gubernur. Oke, bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar.